Amin. Selamat malam saudara-saudara yang selamat malam lagi. Oke. Ya udah, temanya dulu aja Pak Hendro. Yakobus 3 ayat 10. Oke. Yakobus 3 ayat 10 ini apa ya? Sebenarnya waktu Pastor Hem minta tema itu intinya tuh banyak yang ini, apa maksudnya? Oke, kita baca dulu aja deh lah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Oke, amin. Ya, benar ya. Memang di ayat Yakobus ini ya, maksudnya itu mungkin banyak kita sebagai anak-anak Kristen itu yang masih tidak konsisten kayak gitu. Maksudnya gini, pada hari Minggu atau mungkin kayak saat ini kita memuji Tuhan dengan sangat indah ya, memuliakan nama Tuhan, mengeluarkan kata-kata yang positif ya kan. Tapi begitu mungkin kita sudah keluar dari gereja ini atau mungkin besok kita menghadapi hari-hari ya kan, ada cobaan atau ada masalah di dalam rumah tangga, di dalam berteman atau bagaimana gitu, mungkin kita tidak mengeluarkan kata-kata yang positif ya toh. Di satu pihak kita mengeluarkan kata berkat, tapi di satu pihak kita bisa mengeluarkan kata-kata umpatan, kutuk atau bersungut-sungut gitu kan ya. Nah, memang mulut manusia ini diciptakan oleh Tuhan ya, tapi kan tidak netral. Tapi Tuhan menginginkan kita tuh untuk tetap selalu berkata-kata yang positif. Nah, karena saya jadi ingat peribahasa ini, mulutmu harimaumu atau harimaumu mulutku, atau itu tahu ya, pernah dengar ya. Nah, jadi maksudnya apa? Mulutmu harimaumu kayak gitu ya. Jadi mulutmu harimaumu itu maksudnya gini, itu bisa memangsa kita atau memangsa orang-orang yang di sekitar kita, menerkam kayak gitu ya. Jadi kalau setiap kita mengeluarkan kata-kata yang buruk, ini kita membahas dari segi yang kata-kata yang buruk dulu aja ya. Kalau kita setiap saat mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang negatif, itu otomatis bisa membuat diri kita itu jadi jadi kita kayak mengasihani diri kita sendiri, atau mungkin kita mengeluarkan kata-kata yang kasar ke orang-orang di sekitar kayak gitu ya. Karena ada orang yang mungkin kita berkata kasar dia cuek, dia nggak mungkin sakit hati. Tapi ada juga orang yang sangat sensitif kayak gitu ya kan. Mungkin bisa sampai 10 tahun seumur hidup tidak akan pernah dilupakan sama dia. Karena bekas luka sakit hati itu tidak mudah untuk dihilangkan. Kecuali kalau kayak bekas luka di tangan mungkin ya 1 bulan itu sudah bisa hilang ya. Bahkan bisa hilang selamanya. Tapi kalau luka dikas di hati, nah itu. Apalagi kalau orangnya tidak merasa kalau mengatakan menyakiti orang itu, wah tambah tidak bisa memaafkan ya kan, ya tuh. Masih syukur-syukur kalau orangnya sadar lalu meminta maaf kayak gitu, mungkin luka hatinya tuh masih bisa sembuh, tapi tetap dia tidak akan bisa melupakan mungkin, tapi mungkin bisa memaafkan, tapi mungkin tidak bisa melupakan ya. Jadi memang perkataan seseorang itu sangat-sangat menentukan ya. Jadi di Alkitab pun banyak sekali ya yang membahas tentang mulut, perkataan kayak gitu ya. Perkataan itu sangat-sangat memiliki kuasa yang besar gitu ya. Dia bisa menyelamatkan, tapi dia juga bisa menghancurkan gitu. Jadi yaitu hari ini kita mencoba merenungkan ya sesuatu yang sering terjadi di sekitar kita tapi sering kita remehkan. Yaitu bagian kecil dari tubuh kita, yaitu adalah lidah atau ucapan kita terhadap sesama ya. Jadi makanya kita kalau punya mulut ini harus kayak apa ya, memang sangat susah ya, apalagi kalau ya ini kita nggak membahas, kita membahas secara umum ya. Kadang ada orang yang merasa kayak gini ya, kalau saya kan Leo, jadi kalau ketemu Leo gitu, wah iya memang. Nah ini membahas secara zodiak, ini sebenarnya nggak boleh ya. Leo kok dilawan, maksudnya bukan dilawan ya, sumbunya pendek, nah gitu loh. Jadi ya mohon maklum ya, kalau orang yang memang dasarnya kayak Cancer, biar dicuil kayak apapun, nah itu ya percuma. Leonya bisa kepanasan sendiri, yang Cancernya nggak merasa, nah ya itu repot ya kan.
Ya itu jadi repot. Dan kalau Leo ketemu Leo, wah saling curhat kayak gitu ya. Iya ini gini. Nah kayak gitu ya kan. Jadi tapi saya belajar bukan karena saya Leo, tapi karena saya anak Tuhan. Jadi kita tetap harus tunduk dan taat pada firman Tuhan. Kalau memang perintahnya Tuhan, kita harus menjaga mulut kita. Ya seberusaha mungkin, ya kan. Hilangkan keleoannya kayak gitu kan. Jangan merasa sumbu pendeknya kayak gitu yang dibesar-besarin kayak gitu. Jadi tetap menjalankan firman Tuhan. Nah, ya itu kalau saya ya entah saya entah Leo gitu ya. Memang ya kalau ada sesuatu yang slack nggak enak di hati, padahal sebenarnya dipikir-pikir ya, kok masalah kecil aja kayak dibesar-besarin gitu ya. Padahal masalah itu simple gitu loh. Tapi kalau memang nggak sesuai dengan hatinya itu kayak ya sudah berusaha ya menahan ya, sabar gitu. Tapi kalau nggak diungkapkan kayak gitu ya rasanya nggak lega. Jadi kayak maunya tuh mengeluarkan kata-kata tuh yang wah wes pokoknya maunya marah gitu loh, brutal kayak gitu loh. Ya itu. Tapi ya itu berusaha penahanan diri itu yang susah ya, penguasaan diri itu yang susah. Ya itu beratnya di itu. Makanya kembali lagi kita harus memperbanyak firman ya. Jadi ingat-ingat firman Tuhan, sabar. Ya kan? Lidah itu jangan sampai mengeluarkan berkat dan kutuk. Karena apa? Karena kita itu sudah diberikan Tuhan kuasa gitu loh. Jangan sampai menyakiti orang lain. Yaitu nanti yang saya bilang, bekas luka di hati itu tidak akan pernah bisa disembuhkan begitu saja. Pasti begitu kecil sedikit lagi pasti wes ngungkit lagi. Nah, jadi nggak akan ada selesainya seperti itu. Nah, dari mulut ini juga dampaknya sangat besar. Jadi seperti api yang dapat membakar hutan. Nah, hutan kebakaran yang di Kalimantan itu penyebabnya apa? Cuma karena gara-gara mungkin orang sembarang membuang punting rokok. Nah, tapi kalau musim kemarau, begitu sudah rokok satu aja, itu sudah bisa langsung membakar hutan ribuan hektar. Jadi makanya lidah yang kecil di bagian mulut kita ini, itu dampaknya bisa sangat besar. Itu kalau kita secara buruk ya. Tapi kalau kita mengeluarkan kata-kata yang positif, gitu ya, kata-kata yang menguatkan, membangun pun, itu pun bisa memberi kekuatan bagi orang-orang yang di sekitar kita. Jadi sesuatu yang kita ucapkan berkat akan membawa berkat kehidupan, tetapi sesuatu yang jahat akan membawa kehidupan yang mematikan, hubungan kita juga jadi buruk. Akhirnya kita banyak kehilangan ya. Mungkin kita banyak kehilangan hubungan baik dengan teman-teman ya kan. Mungkin kalau kita tidak sadar diri, egois atau gimana kayak gitu ya, tidak merasa mulut kita jahat, mungkin akhirnya ada teman yang sudahlah, aku lebih baik tidak berhubungan dengan orang itu daripada harus menyakiti. Terus mungkin kita juga bisa kehilangan pekerjaan kalau misalnya kita juga punya mulut yang memang tidak bisa dijaga, maksudnya berbohong atau tidak bisa menepati janji di dalam pekerjaan, kan lama-lama juga orang tidak mau berhubungan dengan kita ya kan, otomatis lebih baik tidak menjalin hubungan kerjasama dengan orang itu, karena orang itu mulutnya nggak bisa dipegang. Nanti semua acara kalau misalnya kayak IO gitu, acaranya molor semua, kan repot ya kan. Nah, jadi makanya kita harus benar-benar sebagai anak Tuhan itu benar-benar bisa memegang mulut kita itu dengan baik dan bisa memberikan kekuatan buat mulut kita. Nah, selain itu juga ya, selain mulutmu harimaumu mulutku kayak gitu ya. Ucapan kita ini seperti jendela hati, isi hati kita. Nah, jadi kita merenung. Kalau isi hati kita penuh dengan amarah, benci, dengki, dendam gitu ya, pasti yang keluar kata-kata yang keluar dari mulutnya pasti kata-kata sungut, gosipin orang, kepo, nah, ya kan? Karena dari hatinya sudah tidak beres. Jadi kita harus cek isi hati kita ini sudah beres atau belum. Tapi kalau hati kita memang sudah penuh dengan rasa syukur, damai sejahtera, kita pun juga pasti melihat orang lain atau apa, kita pasti akan secara tidak langsung pasti menanggapi hal itu dengan positif. Jadi, oh ya, orang itu sukses, puji Tuhan, haleluya, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Mungkin kita bisa menjadikan kehidupannya sebagai saksi kehidupan Tuhan Yesus yang menyertainya, bukan tambah, itu loh sekarang sudah ya. Nah, itu kalau kita lihat orang kayak gitu, ya suruh dia cek aja, mungkin hatinya masih belum beres, ya kan. Jadi
ucapan yang keluar itu kan seperti Tuhan Yesus katakan di Matius 12 ayat 34b Pak Hendro. Itu yaitu apa? Karena yang di Matius 12 ayat 34b. Matius 12 ayat 34b. Yaitu apa? Karena kamu keturunan ular bludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, yaitu ya. Jadi kadang saya ngelihat ada orang yang isinya cuma ngeluh, terus ngerasani orang, terus kayak gitu kan. Wah, orang ini pasti dalam isi hatinya pasti pahit. Nah, ya kan. Kalau dia sudah cukup bersyukur, dia penuh dengan damai sejahtera, dia tahu ucapannya penuh dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, ya itu isi hatinya dia. Tapi kalau yang setiap keluar dari mulutnya seperti itu, ya tandanya ya itu isi hatinya sudah seperti itu gitu loh. Nah, sedangkan kita, sikap kita apa sebagai anak-anak Tuhan? Sikap kita ya tentunya Tuhan mau ya kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Tentunya ya kita harus lambat berkata-kata, ya kan, penuh hikmat dalam berbicara dan memakai kata-kata yang membangun, yang menguatkan. Pak Hendro, yaitu di Yakobus 1 ayat 19 Pak Hendro. Kayaknya apa firman yang saya buat hari ini nih memang sebenarnya kok kayaknya menuju ke saya ya. Padahal saya sudah siapkan sudah lama tapi semuanya terjadi hari ini. Ya nggak apa-apa. Jadi kayak seolah-olah apa yang saya buat ini ya kayaknya buat saya sendiri kayak gitu loh. Jadi hendaklah cepat dengar. Ya, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, ini yang susah ini. Aduh Tuhan, mohon maaf ya Tuhan ya lagi berusaha gitu ya. Oke, jadi makanya menjaga mulut kita sebelum berbicara, tanya benar apa enggak ya, perlu enggak ya aku ngomong kayak gitu ya. Jadi ini kayaknya memang benar-benar kita semua ya, entah saya saja atau bagaimana semua sama gitu, saya nggak tahu ya. Pokoknya ya ini pembelajaran buat saya lah. Mulai saat ini benar nggak ya, perlu nggak ya, kayak gitu kan. Nah, ini kan memang inti dari Yakobus 3 ayat 10. Tapi sebenarnya yang mau saya tekankan itu bukan di sini sih sebenarnya. Sebenarnya yang mau saya tekankan tuh bukan dari mulut ini keluar berkat dan kutuk, tapi saya mau mengambil yang berkatnya aja. Kata-kata yang positif ya. Tentu kita kalau sudah jadi anak Tuhan, pasti kan kita tidak perlulah memikirkan kata-kata yang buruk. Namanya kita anak Tuhan, saksi Kristus, kita tidak perlu mengucapkan kata-kata yang buruk. Oleh karena itu, saya lebih mau menekankan mulut kita ini penuh kuasa. Nah, jadi ucapan itu adalah doa. Memang ada ya di Alkitab ucapan adalah doa? Enggak ada ya. Saya cari juga enggak ada. Tapi kenapa banyak orang ngomong ucapan itu adalah doa ya? Nah itu yang saya lagi berusaha korelasi ya. Mungkin ya semoga ini bisa membantu ya. Tapi saya nggak tahu juga ini benar apa enggak, kalau salah mohon dikoreksi saja. Cuman kayak saya merasa makanya kenapa kita harus mengucapkan kata-kata yang baik, selalu yang positif. Karena menurut saya kata-kata itu adalah doa. Tapi saya cari di firman Tuhan di Alkitab tidak ada yang mengatakan. Nah oleh karena itu saya mengkorelasikannya begini. Kayaknya begini. Kenapa mulut kita ini seperti ucapan ini adalah doa? Ucapan itu keluar dari lidah, mulut, doa ya kan. Jadi gini, karena Tuhan itu di Matius 16 ayat 19 Pak Hendro. Ya toh? Karena saya merasa ya mulut itu apa ucapan itu adalah doa itu dari sini. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apakah yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, jadi setiap apa, jadi kan segala sesuatu apapun yang sudah kita katakan, apapun yang kita keluarkan dari mulut kita itu akan terikat di surga dan akan terlepas di bumi kalau memang kita melepasnya, ya kan. Nah, tapi kalau kita tetap selalu mengatakan saya sudah sembuh, masalah saya sudah selesai, Tuhan yang pegang kendali, dan apapun yang kita katakan itu akan terikat di bumi dan di surga. Tetapi kalau kita mengatakan saya mau mati aja, hidup saya sudah hancur, seolah tidak ada masa depan, ya itulah yang kita lepaskan. Itu yang sudah kita lepaskan. Jadi makanya mulai saat ini kalau berkata-kata,
Jangan macam-macam, jangan yang sembarangan. Karena Tuhan sudah memberikan kita otoritas yang pasti di mulut kita, bahwa apa yang terikat di bumi itu yang akan terikat di surga. Nah, lalu apa hubungannya lagi sampai ucapan menjadi doa? Oke. Nah, pertama kali kita berkata-kata, ya kan, menurut saya yang pertama kali mendengar itu kan telinga kita. Dan mungkin orang-orang sekitar kita juga yang mendengar, ya kan. Nah, dengan kita berkata-kata, mengucapkan kata-kata positif, otomatis telinga kita mendengar. Nah, begitu telinga kita mendengar, maka seperti dikatakan di dalam mana itu yang iman timbul dari pendengaran, itu ayatnya di mana ya? Banyak ayat. Di Roma 10 ayat 17. Nah, jadi ya, Pak Hendro buka Roma apa ya? 10 ayat 17. Jadi, ketika kita memperkatakan hal-hal yang baik dan sesuai dengan firman Tuhan, telinga kita sendiri kan yang mendengarnya, ya kan, seperti yang dikatakan di itu Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, ya kan. Nah, jadi makanya kita harus selalu deklarasikan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, iman inilah yang sedang kita bangun karena telinga kita mendengar kebenaran itu. Jadi jangan pernah keluarkan kata-kata negatif lagi. Sebab jika kita terus mendengarkan keluh kesah kita sendiri, maka iman kita yang akan runtuh. Dan kita akan dibelenggu oleh belenggu hal-hal yang negatif. Kayak gitu ya. Jadi makanya kita harus selalu semangat gitu loh, positif gitu loh. Walaupun keadaan gak mungkin, yaitu kita tetap harus selalu perkatakan yang baik. Walaupun guyonan pun ya saja dianggap guyonan, karena segala sesuatu itu bisa terjadi. Ya, kenapa saya bisa mengingat ini? Kayak apa? Tuhan tuh mengingatkan bahwa ucapan itu merupakan bagian dari doa, dan doa itu dengan iman itu juga menjadi satu kesatuan. Kayak gitu. Jadi kayak kemarin, misal saya pergi sama Dev dan Gary gitu, makan pentol Budi Mulia, terus perjalanan tuh ke TP hari Sabtu, padahal kan itu pasti susah parkirnya kan. Terus aku guyonan aja, tapi aku berusaha kayak bukan ngetes ya, maksudnya ya aku tahu sih ada Tuhan ya, cuman kayak istilahnya kayak ngetes. Jadi aku ngomong sama Gary, ini nanti kalau pentolku habis langsung dapat parkir. Ya, terus dia guyon, di sini tak dapat parkir, ya enggak mungkin toh, ya ambil lo karcis dulu toh, dari aku. Ya nanti toh begitu sudah sampai ya langsung dapat dapat parkir. Terus dia ngomong gini, kok tandanya ndongakno loh? Ya ini pentolku tinggal 3 biji, tandanya kan sebentar lagi ya pasti dapat parkir. Ya toh. Terus akhirnya ternyata ya benar. Begitu jalan langsung dapat. Sebelum pentolku, aku sudah ngomong, oh pentolku sudah habis. Terus mari gitu tak lihat, itu loh kosong, dia nggak lihat. Ternyata cuman aku yang lihat, karena aku yang punya iman itu. Padahal dia yang nyetir, ya kan. Jadi oke. Jadi ya, iman itu timbul dari pendengaran. Nah, jadi begitu kita memperkatakan itu, kan telinga kita yang mendengar. Otomatis apa yang kita katakan itu adalah ucapan dan doa yang kita imani. Nah, sedangkan iman itu apa? Yaitu di Ibrani ayat 11 ayat 1 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman yang lahir dari ucapan firman tadi menjadi jangkar dan fondasi bagi masa depan yang kita harapkan. Ucapan yang baik melahirkan iman, dan iman inilah yang memegang janji Tuhan agar hal-hal baik yang kita harapkan itu benar-benar terjadi dan mewujudkan yang nyata dalam hidup kita. Jadi apakah ucapan adalah doa? Jadi menurut saya ngerti ya kolerasinya ya, susah ya. Jadi maksudnya itu dari kita berkata-kata yang baik, ya kan, kita berkata-kata yang positif, itu kan telinga kita mendengar. Nah, sedangkan iman itu timbul dari mana? Dari pendengaran akan firman. Nah, kalau kita tidak pernah mendengarkan firman atau mendengarkan kata-kata kita yang positif, kita tidak akan bisa membangkitkan iman kita. Gitu. Begitu iman kita sudah tumbuh, maka itulah yang terjadi dan doa kita pun terjawab. Nah, jadi mulai saat ini ya, saudara-saudara, kita harus selalu perkataan yang positif, karena hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya maka akan memakan buahnya. Maka kita harus membangun iman kita, membiarkan telinga kita itu mendengar ucapan yang baik untuk menumbuhkan iman kita, sehingga iman itu yang menjadi dasar pengharapan kita bisa menjadi kenyataan. Jadi ingat, apa yang kita katakan itu nanti yang akan kita tuai suatu esok hari.
nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati.